Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Pak Hari. Ya, Gimana Pak? ya mohon maaf Bu Ida, saya menunggu waktu sebentar. Ada waktu untuk sharing-sharing tidak? Ada ya, silakan. Oh ya, terima kasih Bu Ida. Ini mohon maaf sebelumnya ini menunggu waktu sebentar. Jadi saya punya permasalahan Ibu. Jadi permasalahannya waktu saya mengajar di kelas kemarin itu ada siswa di dalam kelas tersebut satu siswanya itu suka tidur di dalam kelas. Nah kan otomatis karena suka tidur teman-teman yang samanya kan ikutan juga. Nah, itu bisa mengganggu pembelajaran nih. Nggak seperti pembelajaran di Bulinda, itu kan istilahnya kok aktif gitu kan, suka bertanya, suka maju. Nah, itu saya ingin mengetahui itu Bu, gimana cara penyelesaiannya seperti itu Bu. Oke, jadi Pak Hari punya masalah, ada salah satu anak yang tertidur di kelas ketika sedang pembelajaran berlangsung ya Pak ya? Ya, Nah, dari kegiatan kita diskusi hari ini, Pak Hari punya tujuan apa nih? ya tujuannya sih tentunya Bu, saya ingin membuat pembelajaran di kelas itu eh, aktif, partisipasi dari semuanya itu bagus ya. Jadi kalau misalkan disuruh maju, maju, diskusi, diskusi, terus tidak ada siswa yang ngantuk kayak gitu. Oke, kalau dari sekilas cerita tadi saya dengar ada anak yang tertidur ketika jam pelajaran. Kira-kira Pak Hari tahu nggak dia itu tertidurnya karena apa? Ya Bu, jadi eh, kalau dilihat dari tempat duduknya, ini siswa ini sukanya duduk di pojok, makanya sering memang tidak terlihat oleh saya saat mengajar. Jadi dia manfaatkan untuk tidur seperti itu Bu. Oke, jadi karena posisi tempat duduknya yang di belakang ya Pak ya. Ya, Posisi tempat duduknya yang di belakang, kemudian jaraknya otomatis jauh dari tempat duduk guru. Tidak terlihat kalau dari depan gitu ya Pak. ya Bu. Dengan kondisi anak yang seperti itu, Pak Ari pinginnya anak itu gimana? Ya, tentunya saya ingin yang saya inginkan itu tentunya siswa itu berperan aktif dalam pembelajaran Bu. Jadi tidak suka tidur dalam kelas, ikut partisipasi dalam kelas. Karena kan tentunya apa yang dia buat itu kan tentunya mengganggu teman-teman yang lain gitu. Jadi Pak Hari pinginnya anak ini biar tidak tertidur lagi, karena ketika dia tertidur otomatis gurunya akan membangunkan dan anak-anak yang lain pastinya ikut nih gitu ya. Jadi kelasnya tidak kondusif ya. Ya Bu, seperti itu. Kelas yang kondusif menurut Pak Hari itu yang seperti apa sih Pak? Ya, kelas kondusif itu yang saya inginkan tentunya semua siswa yang saya ajarkan itu mendengarkan, kemudian menyimak apa yang saya sampaikan. Kemudian kalau misalkan dimintain untuk berpartisipasi dalam diskusi itu semuanya ikutan. Itu yang menurut saya kelas pendidikan yang saya inginkan. Kalau ada skala dari 1 sampai 10, kira-kira untuk saat ini kondusif kelasnya Pak Hari sendiri di angka nomor berapa? Ya, kalau saya boleh nilai sih ya antara 1 sampai 10 ya hanya 6. Di angka 6 ya. Ya, Pak Hari pengennya pastinya kan pengen naik nih ya.
di Ya, angka 6. Kira-kira kalau pengen naik tuh pengennya naik di angka berapa, Pak? kalau bisa sih, ya kan yang saya harapkan itu dari 6 ke 8. Minimal di atasnya KKM lah. Kalau di kami kan KKM-nya 70. Nah, ini 80. Jadi skala 1 sampai 10, 8. Oke, di angka 8 berarti ya. Nah, Pak Hari sendiri pernah nggak melakukan suatu tindakan ketika anak itu tertidur di kelas? Ya, yang sering saya lakukan itu tentunya biasanya saya panggil ke kantor untuk menemui saya. Kan tidak mungkin saya mesidangkan anak itu di depan teman-temannya. Jadi setelah selesai pelajaran, saya panggil Ya. anak ke kantor. Seperti itu. Supaya dia tidak tertidur di pojokan. Ketika dipanggil ke kantor, kemudian melakukan tanya jawab kan pastinya. Ya, Bu. Ya. Dari jawaban anak itu, jawabannya ketika ditanya jenengan, alasannya, kenapa kok kamu bisa tertidur kayak gitu, alasannya apa? Ya, karena dia itu merasa nyaman aja di pojokan. Jadi katanya sih suka belajar, suka bermain HP sama ibu. Kemudian saat dia berangkat, dia manfaatkan untuk tidur di posisi yang paling pojok supaya tidak diketahui oleh guru yang mengajar seperti itu. Iya. Berarti Pak Hari udah tahu nih alasan anak itu kenapa kok bisa tertidur di kelas. Nah, setelah tahu alasannya seperti itu, apa yang akan Pak Hari lakukan selanjutnya? Ya, tentunya eh, saya minta tolong kepada anak tersebut untuk tidak tidur terlalu malam. Tetapi kalau misalkan masih seperti itu, mungkin saya akan melakukan yang namanya rotasi tempat duduk. Tentunya dengan kesepakatan dari teman-teman yang lain. Jadi dirotasi, yang kadang-kadang yang soal di belakang, ke depan ke tengah ke belakang, dan seterusnya seperti itu. Ya, jadi Pak Hari mau melakukan rolling atau rotasi tempat duduk ya Pak ya, Iya, seperti itu. untuk mencegah anak yang satu ini supaya tidak tertidur di kelas lagi ya. Ya, Kira-kira rencana itu mau dilaksanakan kapan Pak? tentunya cepatnya Bu. Jadi insya Allah sih besok itu kan masih pelajaran Senin. Dan itu saya akan laksanakan segera dengan cara merolling tempat duduk supaya siswa yang suka itu tersebut eh, memperhatikan pembelajaran seperti itu. Oke. Pak Hari punya komitmen apa nih untuk melakukan rencana aksi itu? Ya, komitmennya sih tadi saya akan segera untuk melaksanakan yang namanya rotasi tempat duduk di sini agar semua siswa itu memperhatikan pembelajaran. Kemudian mungkin dengan rotasi tempat duduk tersebut partisipasi siswa lebih aktif. Oke, nah kayaknya kita sharing udah cukup lama ya Pak ya untuk Oh gitu bahas ya. permasalahannya Pak Hari. Nah, gimana nih Pak? Apa Pak Hari sendiri udah menemukan solusi untuk permasalahan yang sedang dihadapi sekarang? Ya, ternyata eh, saya sudah mengambil poinnya Bu. Jadi memang untuk mengatasi permasalahan tersebut yang harus saya lakukan adalah rotasi tempat duduk. Mungkin itu adalah cara tercepat yang bisa saya lakukan agar pembelajaran di dalam kelas itu hidup lagi. Oke, semoga solusi yang sudah didapatkan hari ini bisa terlaksana dengan baik ya Pak ya. Ya, ya, alhamdulillah Bu. Ya, terima kasih Bu atas sarannya. Semoga ini akan saya lakukan dan pembelajaran akan berubah. Sama-sama Pak Hari. Ya, terima kasih Bu. Enggak, ya, jadi ini mohon maaf saya mengganggu waktunya. Ya, nanti insya Allah hasilnya besok akan saya konsultasikan lagi atau sharing lagi ke Bunda. Seperti itu. Ya. Oke, ditunggu ya Pak ya. Ya, terima kasih Bu Linda. Sampai ketemu lagi. Mohon Ya, maaf ini sama-sama. mengganggu ini. Ya. Ya, oke. Terima kasih Bu Linda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Ya, sudah selesai Bapak Ibu melakukan coachingnya? Sudah, Bu Sudah, Astri. Bu. Iya, gimana perasaannya nih kira-kira Bu Ninda sudah melakukan coaching ke Pak Hari? Perasaannya gimana Bu Ninda? Besit-besit. Kita kan maring aku. Iya, koin DC, nanya tempat takon Hari. Gak apa-apa, ayo tak Oh, foto. langsung tak jawab ya. Ya, Oh, dipotong bisa kan? bisa Bisa ora? kok. 3, 2. Iya. Tadi ketika melakukan sharing sama Pak Hari, saya sebagai coach merasa senang ya bisa membantu Pak Hari dalam menemukan solusi permasalahan yang sedang dihadapi Pak Hari saat ini. Kalau Pak Hari yang merasa sudah terbantu atau masih ada yang kurang Pak kira-kira dari kegiatan coaching ini? Ya, dari kegiatan coaching tadi yang saya rasakan tentunya lega, Bu. Karena sebenarnya itu masalah itu kan karena keraguan saya terhadap penyelesaian masalah di kelas. Nah, setelah berdiskusi, sharing dengan Bu Linda, saya yakin bahwa salah satu cara yang bisa membuat pembelajaran lebih lancar itu adalah tadi keraguan-keraguan saya tadi. Jadi saya begitu terbantu dan saya yakin solusi atau yang saya dapatkan tersebut bisa saya laksanakan di bulan seperti itu. Ya, jadi keduanya sama-sama senang ya Pak, Bu. Ada yang merasa lega, ada yang merasa senang karena merasa dipercaya rekan kerjanya bisa sharing gitu ya Bu. Ya. Iya. Sedikit saya komentari ya Bu terkait kegiatan coaching kali ini. Sudah bagus untuk alur tirtanya sudah sesuai dengan apa yang sudah kita ketahui bersama. Mungkin bisa seorang coach menanyakan. Tadi kan ada yang bertanya apa rencananya seperti itulah. Karena si coachingnya itu menjawab hanya satu kegiatan, mungkin saja bisa ditambahi si coach bertanya kira-kira jika rencana yang pertama itu tidak bisa berhasil, adakah rencana selanjutnya bisa ditambah seperti itu mungkin ya? Oh iya. Iya. Tapi sebisa mungkin pertanyaan-pertanyaan yang timbul, yang muncul dari coach tidak menimbulkan perasaan di diri coachnya itu kok saya malah ditanya terus. Saya kan minta solusi seperti itu ya. Jadi pemilihan katanya itu yang sekiranya bisa menggali, mengajak untuk berpikir bersama tanpa adanya memberi solusi ya. Itu ya Bu ya. Yes. Ya, Itu ya mungkin makasih Bu Astri masukannya. ya, mungkin itu sedikit komentar dari saya. Semoga untuk kedepannya kita bisa saling meng-coaching rekan kerja kita sehingga kita dapat meningkatkan kinerja kita dalam pembelajaran. Seperti itu ya. Semangat untuk semuanya. Ya. Terima kasih. Semangat. Ya, Assalamualaikum Pak Hari. Waalaikumsalam, Bu Astri. Ya, apakah saya mengganggu Pak? Ada yang ingin saya sampaikan nih ke Pak Hari? Oh, enggak. Saya punya banyak waktu kok. Silakan, monggo. Ya, alhamdulillah kalau Pak Hari punya waktu gini Pak, Ya. saya pengen pengen curhat sama Pak Hari. Oh, oke, monggo. Ya, gini, saya ini kok akhir-akhir ini ya Pak, merasa kalau saya itu kok kurang tidur karena banyak sekali tugas yang harus saya selesaikan Pak. Dari itu tugas sebagai guru mengajar, penyelesaian administrasi ya Pak, terus laporan itu Dapodik, BOP, dan belum lagi ini kan saya juga ikut CGP ya Pak. Ya, Tugasnya itu banyak sekali, jadi kok saya merasa keteteran ya. ya, ya.
baik. Jadi Bu Indah, Bu Indah, Bu Astri, ini dari yang saya tangkap berarti sedang keteteran gitu ya, karena ada banyak Mhm. tugas kayak gitu. Oke, baik. Eh, dari pertemuan kita hari ini, ya kan? eh, apa yang sebenarnya ingin pasti capai? Ya, saya tujuan saya curhat sama jenengan itu pengen tahu gimana sih caranya biar saya bisa menyelesaikan semua tugas tanpa ada yang tertinggal. Hmm, Terus saya juga ingin sebenarnya ya Pak, saya itu ya. pengen rekan kerja saya itu bisa diajak kolaborasi Pak, kerjasama. Artinya bisa berbagi tugas gitu yang sekiranya tugas saya bisa saya limpahkan ke teman itu biar bisa. Itu kira-kira jenengan punya solusi apa enggak ya Pak? Ya, baik. Jadi gini, Asri, nah, kira-kira nih, ya, eh, Bu Asri punya ide apa yang bisa dilakukan terhadap masalah yang Bu Asri alami ini? Iya, jadi gini Pak, tadi kan saya sudah cerita sama jenengan kalau tugas saya itu kan banyak. Ya, Eh, Baik itu tugas secara personal maupun tugas yang memang ditugaskan dari kepala sekolah. Dari kepala sekolah kan saya sebagai operator, ya, otomatis saya bertanggung jawab dengan data sekolah. Belum lagi ini LPJ BOP sudah keluar SK-nya, jadi saya juga harus laporan BOP. Nah, terus untuk kegiatan-kegiatan di sekolah itu semuanya, hampir semuanya Pak, saya bilang kepala sekolah itu menunjuk saya untuk apa namanya, untuk menghandle gitu Pak. Lah, saya itu pengen caranya ngomong sama ibu kepala dan juga ngomong sama teman kalau sekiranya tugas-tugas yang tentang kegiatan anak itu bisa kita kerjakan bersama, Pak. Saya itu pengen ngomong ya. gimana kira-kira kalau ngomong sama kepala. Ya, baik Bu Asri. Jadi dari permasalahan yang saya lihat tadi, ya, kira-kira apa yang ingin Bu Astri inginkan dari permasalahan tersebut? Solusi apa yang ingin Bu Astri dapatkan? Kalau saya ya pengennya tugas-tugas semua yang ada di depan mata itu selesai dengan bersama-sama sesuai dengan deadline-nya, Pak. Tapi melihat saya kepontal-pontal ini ya saya bingung gitu kira-kira gimana ya biar biar semua tugas bisa terselesaikan gitu. Oke, Saya pengennya sih selesai. oke. Kalau misalkan kita buat skala ini antara 1 sampai 10, kira-kira berada di posisi manakah Bu Astri sekarang? Kalau saya mungkin keteterannya itu ya di skala 5 mungkin ya Pak, karena di sini terlihat bahwa rekan kerja saya itu nggak mau, istilahnya nggak mau tahu itu Bu Astri sedang sibuk, tapi oh ya wong yang disuruh Bu Astri ya saya nggak mau tahu kayak gitu. Jadi saya merasanya seperti itu Pak. Di angka berapa sekarang? Di angka 5 Pak, karena Angka memang 5. semua tugas kan ke saya. Jadi saya merasa keteteran sekali. Oke, baik. Kalau eh, hari ini kita mendapatkan sebuah solusi ini, nah, kira-kira berada di posisi mana yang Ibu ingin capai? Ya, saya sih nggak pengen yang sempurna ya Pak, karena memang semua orang punya kesibukan masing-masing, tapi seenggaknya itu saya ingin posisinya sama seperti teman saya, mungkin kalau di skala itu di angka 7 atau bahkan bisa 8, biar semua rekan guru itu bisa tahu tanggung jawabnya di sekolah itu nggak cuma mengajar seperti itu. Nah, sekarang saya bertanya lagi. Ya, strategi seperti apa yang bisa Bu Astri laksanakan terhadap permasalahan yang Bu Astri alami ini? Mungkin untuk menanggulangi ini ya Pak, mungkin yang pertama saya akan mencoba mengkomunikasikan ke kepala sekolah, karena beliau kan yang memiliki kebijakan. Otomatis saya minta keringanan kebijakan lah. Tidak semua tugas itu dibebankan ke saya. Jadi saya tidak kepontal-pontal dan semua tugas juga akan terselesaikan dengan secara bersama-sama seperti itu Pak. Baik, saya sudah menangkap solusi yang Ibu Astri dapatkan nih. Nah,
kira-kira kapan Bu Asri akan melakukan strategi tersebut? Kalau kapannya, itu saya kan kebetulan kepala sekolah saya kan sibuk, tapi saya lihat-lihat kalau hari Sabtu beliau seringnya di sekolahan. Jadi mungkin hari Sabtu ini nanti saya akan mencoba mengkomunikasikannya ke beliau tentang keluhan saya dengan berbagai banyak tugas ini. Sekiranya bagaimana sih Bu biar semuanya bisa terlaksana tanpa saya merasa untuk kewalahan untuk menyelesaikan tugas ini, Pak. Oke, baik. Mungkin itu kan salah satu dari strategi Bu Asri ya. Ada nggak strategi yang lain? Mungkin kalau strategi yang lain karena sekarang ini saya dikasih tugas sama ibu kepala, bukan rekan kerja saya. Mungkin sambil nunggu bu bu kepala itu memberi kebijakan yang baru, saya akan mengajak teman saya untuk sedikit ikut bekerja sama dalam kegiatan tersebut. Mungkin misal ada suatu kegiatan yang sekiranya bisa mereka lakukan, nanti saya minta tolong sama mereka untuk langsung berkolaborasi dengan saya. Jadi saya tidak yang fokus sendirian untuk melakukan kegiatan itu, Pak. Mungkin mengajak kerjasama ya. Baik. Ternyata Bu Asri mempunyai dua strategi. Nah, di antara kedua tersebut, manakah yang menjadi prioritas Bu Asri? Strategi prioritas yang bisa Bu Asri lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya, kalau yang tak jadikan prioritas otomatis yang ke kepala ya, Pak. Karena kita tahu bahwa kepala itu kan pemegang kebijakan. Otomatis apa yang bisa dilakukan untuk peningkatan sekolah, kualitas sekolah, beliau yang mengambil kebijakan. Saya akan berkomunikasi, Pak. Itu yang jadi prioritas saya. Saya akan mengkomunikasikan bahwa tugas itu tidak harus saya yang mengerjakan. Saya akan memberi pengertian ke beliau sih seperti itu. Oke. Alhamdulillah Bu Astri sudah mempunyai sebuah strategi ini ya. Dari kedua tersebut ada satu yang menjadi prioritas Bu Astri. Nah, yang namanya strategi itu kan punya hambatan. Apa yang akan Ibu Astri lakukan jika ada hambatan yang terjadi saat Bu Astri melaksanakan strategi tersebut? Ya itu kalau sekiranya kok kepala tidak langsung mengiyakan apa yang saya inginkan, mungkin saya akan terus berkomunikasi dengan beliau, memberi pengertian dengan beliau bahwa di sini itu guru tidak cuma saya, yang bisa ikut pelatihan juga tidak hanya saya, yang bisa mengerjakan tugas tersebut juga bukan hanya saya. Saya mungkin akan terus berkomunikasi dengan kepala bahwasanya agar guru lain mendapat kesempatan untuk berkembang. Mungkin dengan sering saya berkomunikasi dengan kepala, beliau akan mencoba untuk mengajak rekan guru yang lain untuk saling berkolaborasi demi peningkatan sekolah kami gitu, Pak. Wah, bagus sekali Bu Astri ya. Berarti Pak ini sudah mempunyai atau sudah siap nih dengan solusi yang Bu Astri dapatkan. Nah, berarti ini semoga strategi yang Bu Astri dapatkan ini bisa segera dilaksanakan, Ge, untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Adakah tindak lanjut berikutnya, Bu Astri? Mungkin situ dulu Pak, ke yang tadi komunikasi dulu. Ya. Terus juga kalau misal ada kegiatan yang kaitannya dengan kegiatan sekolah, mungkin saya akan mengajak rekan kerja saya untuk berkolaborasi. Sebatas itu dulu mungkin ya. Nanti kita lihat ke depannya bagaimana. Oke. Baik, Bu Astri, saya juga penasaran hasilnya gimana besok ya. Jadi saya tunggu hasilnya, sharingnya lagi, karena saya juga penasaran nih, karena Bu Astri mempunyai strategi yang bagus sekali yang bisa Bu Astri laksanakan terhadap permasalahan tersebut. Baik, Bu Astri kan sudah dapat solusinya nih. Apakah ada yang bisa di-sharingkan lagi? Mungkin untuk saat ini cukup ya Pak. Nanti hari Sabtu saya akan menghadap ke
ibu kepala, dan nanti kalau kok berhasil saya akan coba kita bisa saling sharing kembali ya Pak. Oke. Gitu. Ya, terima kasih Bu Astri. Saya tunggu hasilnya. Silakan Bu Astri untuk melanjutkan kegiatannya. Ya, terima kasih Ya, Pak Hari sampai atas waktu yang sudah sampai diberikan pertemuan hari lagi. ini. Ya, oke. Sampai Ya, bertemu terima lagi. kasih. Sehat-sehat Pak Hari. Ya, 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 Assalamualaikum alhamdulillah. Pak Hari. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, tadi udah selesai ya untuk kegiatan coachingnya. Dari pengamatan saya, ketika melaksanakan coaching itu sudah sesuai dengan alur tirta ya. Kegiatannya sudah sesuai dengan alur tirta. Yang menjadi coach mendengarkan dengan baik, menerima curhatan dari cerita dari coachinya, dan coachinya juga menceritakannya dengan lancar ya, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa atau gimana ya. Sekarang saya mau tanya nih sama Bu Astri yang tadi punya permasalahan, kemudian sudah mendapatkan solusi setelah melakukan sharing dengan Pak Hari. Sekarang perasaannya gimana nih Bu Astri? Tentu lega Bu Ninda karena tidak ada permasalahan yang dapat terselesaikan tanpa adanya curhat. Jadi tidak dipikir sendiri ya, karena ini coaching itu penting sekali memang. Jadi saya bisa sedikit, tidak sedikit tapi banyak lega, merasa lega karena sudah sharing sama Pak Hari. Jadi dapat penguatan, saya punya solusi ini kira-kira baik atau enggak, kayak gitu. Nah, makanya saya datang ke Pak Hari, cerita ke Pak Hari biar dapat penguatan. Oh ternyata menurut Pak Hari itu sudah bagus, jadi saya lebih mantap untuk melakukan solusi itu, Bu. Lebih percaya diri ya Bu ya untuk melakukan Iya. solusi didapatkan tadi ya. Mm-mm. Untuk Pak Hari sendiri gimana nih yang sebagai coachnya? Tadi sudah mendengarkan ceritanya Bu Astri ya Pak? Ya, ya tentunya perasaan saya sih merasa tertantang karena kan permasalahannya Bu Astri juga boleh dikatakan sih kompleks ya kan. Makanya saya merasa tertantang dan alhamdulillah eh, dengan diskusi kita yang begitu komunikatif dan eh, berjalan dengan dua arah, alhamdulillah ternyata Bu Asri bisa memberikan solusi yang tepat untuk permasalahan. Dan saya juga merasa lega ini dan saya juga merasa penasaran bagaimana nanti hasilnya saat diterapkan di permasalahan tersebut. Seperti itu Bu Linda. Iya, saya yang sebagai pengamat aja jadi punya ilmu tambahan nih ya dari Bu Astri. Apabila saya ada masalah yang seperti itu, berarti saya bisa pakai nih solusinya Bu Astri juga. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih, semoga berjalan lancar Bu Astri rencananya. Ya, terima kasih Bu Ninda, terima kasih Pak Hari. Ya, terima kasih Bu Asri dan terima kasih Bu Linda. Sampai ketemu lagi. Ya. Assalamualaikum Bu Astri. Ya, Waalaikumsalam Bu Ninda. Wah, lama nih nggak ada kabarnya. Gimana kabarnya Bu Ninda? Alhamdulillah nih, baik Bu Astri. Baik. Cuman ada sedikit masalah sih. Oh, Pengen ngobrol-ngobrol sama Bu Astri, gimana nih, bisa nggak? oke, bisa sekali Bu Ninda. Kebetulan nih ada waktu luang sebelum ada jam selanjutnya ya. Monggo Bu Ninda, kayaknya ada yang ingin disampaikan. Penting sekali ya kayaknya ya. Iya, jadi gini Bu, saya tuh punya masalah di kelas. Jadi kan kelas saya ini termasuknya kelas yang gemuk ya, karena jumlah anak didik saya itu 27 anak. Nah, sedangkan saya sendirian kan nggak ada guru pembantu di situ. Dengan jumlah anak yang sangat banyak ini, itu pastinya kan untuk
menjadikan kelas kondusif itu sangat perlu apa ya, perjuangan banget ya Bu ya. Nah, jadi di kelas saya ini ada satu anak yang sukanya itu jalan-jalan sendiri. Dia itu nggak mau anteng. Bisa dibilang dia itu hiperaktif. Ketika saya apersepsi, itu dia suka cari perhatian. Entah itu mainan kursi, lari, atau yang enggak temennya. Jadi kelas yang tadinya sudah kondusif, jadi tidak kondusif lagi. Anak yang lain ikut-ikutan berdiri, kayak gitu, Bu. Oh, wah, senang ya Bu Ninda ya muridnya banyak. Tapi tadi Bu Ninda sudah cerita, meskipun muridnya banyak merasa ada masalah karena salah satu anaknya itu apa tadi nggak bisa duduk, terus khususnya di pas persepsi itu dia tidak tenang jadi mengganggu teman-temannya gitu ya Bu Ninda ya. Iya. Iya, terus kira-kira tujuannya Bu Ninda itu eh, ngomong sama saya sekarang itu apa kira-kira ini? Kayaknya. Pengennya saya ya hari ini dengan kegiatan sharing sama Bu Astri, saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi ini, Bu. Ya, ya. Dari cerita yang tadi saya dengar dari Bu Ninda, kalau ada anak yang tidak bisa duduk tenang dalam kegiatan apa tadi ya, persepsi ya Bu? Iya, Iya. mengakibatkan anak yang lain juga ikut-ikutan nggak bisa konsen pas jenengan menjelaskan. Terus kira-kira kondisi kelas yang seperti apa sih Bu yang tadi itu, yang jenengan pengen juga seperti apa Bu? Kalau yang saat ini yang pasti kurang kondusif ya, karena kan ada anak satu yang seperti itu. Kalau saya pengennya kelas saya biar kondusif gitu, Bu. Jadi kelasnya itu ya bisa terkondisi dengan baik, bisa nggak rame, bisa tenang, anak-anaknya mendengarkan, menyimak ketika guru sedang apa namanya memberikan persepsi materi pembelajaran gitu. Jadi kalau kondusif itu tenang ya Bu ya? Iya. Oh iya iya. Terus maksudnya tahap hop di cancel aja di setahap. Sorry. Ini ya, lanjut ya Nin. Ya lanjut, Be, lanjut. Hmm. Eh, jadi intinya kelas yang kondusif itu kelas yang tenang ya, begitu ya Bu Ninda ya. Nah, kalau saya eh, beri skala dari angka 1 sampai 10, kira-kira kondisi kelasnya jenengan yang sekarang itu ada di skala berapa Bu yang tidak kondusif ini? Kalau untuk saat ini sih, kalau di skala 1 sampai 10, itu kelas saya kondusifnya ya paling kira-kira ada di angka 5 kayaknya, Bu. Oh, di angka 5 ya. Nah, Bu Ninda pengennya ada di angka berapa biar situasi kondusif yang Bu Ninda inginkan? Saya sih pinginnya kalau lihat dari kondisi yang sekarang, kayaknya nggak mungkin deh kalau bisa sampai angka 10. Paling tidak ya naik di angka 7 lah, itu udah cukup kayaknya. Iya ya Bu ya. Karena mungkin anak kecil ya Bu, jadi nggak mungkin yang anteng seperti yang di jenjang yang tinggi ya. Nah, kembali ke anak yang tidak bisa duduk tadi ya Bu, kira-kira dari pengamatan Bu Ninda sendiri, apa yang menyebabkan anak itu kok nggak bisa duduk anteng seperti teman-temannya Bu? Kalau saya amati setiap hari, anak itu eh, tidak bisa duduk anteng itu mungkin karena dia itu bosan dengan pembelajaran yang saya berikan. Jadi dengan cara saya memberikan persepsi mungkin terlalu monoton bagi dia. Lagi-lagi bercerita dengan gambar, lagi-lagi dengan benda nyata. Kayaknya seperti itu deh Bu kalau saya perhatikan. Oh, jadi persepsi yang dilakukan Bu Ninda itu terlalu monoton ya, kurang menarik mungkin. Iya, sepertinya seperti Bagi itu. itu, anak tidak mau duduk anteng mendengarkan Bu Ninda ya.
Terus untuk hasil analisanya itu kira-kira ada ide apa biar anaknya panjenengan itu bisa kondusif gitu, Bu? Kalau dari hasil analisa yang saya lihat, mungkin saya akan melakukan persepsi dengan strategi yang baru, yang tadinya menggunakan benda nyata, yang tadinya hanya bercerita dengan buku atau gambar, mungkin nantinya saya akan melakukan persepsi menggunakan video pembelajaran yang lebih menarik anak-anak kayak gitu. Oh, oke. Jadi Bu Ninda bisa dibilang akan melakukan strategi yang baru dengan menggunakan video media audiovisual itu ya Bu, memberikan kegiatan yang berbasis proyek dan juga kegiatan yang lain untuk anak ya Bu, biar anak lebih kondusif ya. Kira-kira, kira-kira ada lagi nggak strategi yang lain? Mungkin lebih khusus ke anak yang tadi, anak yang rame itu. Kalau Kira-kira ada nggak? anak yang khusus untuk anak yang itu, mungkin nantinya akan saya berikan kegiatan kayak proyek, karena dia kan sukanya itu bergerak, jadi dia nggak bisa antang. Ketika saya kasih balok itu kan butuh untuk ambil baloknya, butuh untuk menyusunnya, kayak gitu. Nanti mungkin saya arahkan ke dia untuk bermain balok, menyusun sesuatu, kayak gitu. Berarti lebih ke seperti pemanfaatan sudut pengaman ya Bu, mengalihkan apa namanya konsentrasi dia biar tidak mengganggu gitu ya, lebih Iya, terarah ya Bu. Iya. Nah, iya hebat sekali Bu Ninda idenya. Nah, kira-kira kapan nih rencananya Bu Ninda untuk melakukan berbagai tadi strategi yang sudah jenengan ungkapkan Bu? kalau itu yang pastinya secepatnya ya Bu, karena kan kondisi kelas yang kurang kondusif itu pastinya sangat mengganggu. Sedangkan banyak anak yang pengen pintar, anak yang anteng, akhirnya terganggu. Dan saya sendirian, pastinya untuk mengkondisikan lagi itu sangat sulit sekali. Kalau sudah rame, kembali ke yang kondusif itu sangat sulit. Makanya akan secepatnya saya laksanakan rencana yang tadi. Iya. Terus untuk komitmen apa yang akan jenengan lakukan dalam merencanakan aksi dalam merubah strategi pembelajaran ini, Bu? Saya punya komitmen benar-benar pengen merubah anak yang hiperaktif ini supaya dia itu berubah, dalam artian berubah nggak suka jalan-jalan, dia bisa duduk anteng menyimak dengan baik, tidak mengganggu kelas, tidak mengganggu teman-teman yang lain. Jadi kondisi kelas itu biar tetap terjaga dan tetap kondusif kayak gitu, Bu. Oh iya ya Bu, semoga untuk kedepannya segera terrealisasi ya Bu, apa yang sudah jenengan rencanakan dan sepertinya waktu kita sudah cukup lama ya ngobrolnya nggak kerasa. Semoga untuk kedepannya jenengan bisa menemukan solusi dan dapat terselesaikan masalahnya ya Bu. Iya, Bu Astri, alhamdulillah nih saya sudah dari hasil sharing sama Bu Astri udah menemukan solusinya. Terima kasih atas waktunya Bu Astri, udah mau mendengarkan cerita saya. Iya Bu Ninda, alhamdulillah. Terima kasih sudah mempercayakan untuk bercerita tentang masalah panjenengan. Semoga ini bisa membantu panjenengan dan semoga segera terselesaikan masalah panjenengan. Semangat ya Bu Ninda ya. Ya, semangat Bu Astri. Terima kasih sekali Ya, lagi. ya Assalamualaikum. saya tunggu kabar baiknya ya Bu Ninda ya. Oke, pasti. Ya, Waalaikumsalam. Semangat. Ya, ya, terima kasih Ibu Linda dan Ibu Astri yang sudah mempraktekkan coachingnya. Baik, berikutnya adalah tanggapan dari pengamat G. Tapi sebelumnya, pengamat ingin mengetahui apa yang dirasakan saat jalannya diskusi yang dilaksanakan oleh Bu Linda dengan Bu Astri. Ya, terutama dari coaching dari coach dulu ya. Bagaimana nih perasaan dari Bu Astri
setelah mendengar cerita dari Bu Linda, kemudian Bu Linda dia menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Monggo, Bu Asri. Ya, terima kasih untuk Pak Hari. Kalau saya selaku coach itu tentunya saya merasa senang karena sudah diberi kepercayaan sama Bu Ninda untuk berbagi ceritanya. Di sini saya mencoba untuk sebenarnya saya ingin menahan diri karena saya itu cenderung ingin mengasih solusi langsung gitu. Tapi gimana caranya saya ingin Bu Ninda itu keluar solusinya dari diri dia. Nah, nanti sekiranya kok sudah bagus solusinya, saya mencoba untuk menguatkan dan jika kok Bu Ninda nantinya tidak istilahnya kurang berhasil, mungkin saya akan memberi solusi yang menurut saya belum ada di Bu Ninda seperti itu. Tentunya saya senang, Pak. Senang karena sudah bisa membantu melegakan hatinya Bu Ninda yang banyak masalah seperti itu. Ya, terima kasih Bu Asri atas tanggapannya. Ya, jadi emang yang dirasakan Bu Asri merasa lega, nggih. Dan merasa juga merasa senang karena diberi kepercayaan dari Bu Linda atas masalahnya. Nah, sekarang kalau misalkan dari Bu Linda sendiri selaku coach yang mengutarakan permasalahannya, sharing permasalahannya dengan Asri, bagaimana nih perasaannya setelah dilaksanakannya coaching ini. Monggo, Bu Linda. Ya, makasih Pak Hari atas waktunya. Pastinya saya sebagai coach senang ya karena sudah ada yang mau mendengarkan permasalahan yang sedang saya hadapi, sudah ada yang mau diajak untuk sharing dan mendapatkan solusi dari Bu Astri, sudah membantu menguatkan. Saya merasa senang dan lega Pak Hari. Ya, alhamdulillah ya Bu Linda. Jadi setelah melaksanakan coaching ini, Bu Linda selaku coaching merasa lega, nggih. Ya, alhamdulillah. Baik, dari pengamatan saya sendiri, setelah melihat coaching yang dilaksanakan oleh Bu Asri dengan Bu Linda, saya lihat sudah memenuhi alur kita yang sudah ada di modul 2.3. Jadi kemudian saya lihat juga komunikasi antar Bu Linda dengan Bu Asri juga komunikatif dan permasalahan yang diselesaikan juga dapat diselesaikan dengan jelas seperti itu. Jadi alhamdulillah coaching yang diserahkan oleh Bu Asri dan Bu Linda berjalan dengan lancar dan sesuai dengan alur kita di modul 2.3. Semoga untuk kedepannya kita bisa melaksanakan hal tersebut dan melakukan aksi nyata di sekolah kita masing-masing. Baik itu. Amin. Ya, luar biasa Bu Asri Bu Linda atas coachingnya.